As- Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat belajar di rumah. Oke? Jangan lupa selalu terapkan protokol kesehatan, yaitu 5M. 1. Memakai masker. 2. Mencuci tangan dengan sabun. 3. Menjaga jarak. 4. Menghindari kerumunan. Yang kelima, mengurangi mobilitas. Oke, anak-anak, sebelum kita pelajaran dimulai, berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari menjadi barokah buat kita semua. Berdoa, mulai. Selesai. Hari ini kita akan belajar tema 8, Bumiku. Subtema 2, Bumiku dan Musimnya, yaitu pembelajaran kedua. Muatan pelajaran hari ini yaitu Bahasa Indonesia 3.8, IPA 3.8, dan SPDP 3.3. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu 1. Mencari informasi penting dari bacaan. Yang kedua, menyajikan kembali dalam bentuk ringkasan bacaan. Yang ketiga, menjelaskan peristiwa rotasi bulan. Yang keempat, memahami pengaruh gerak bulan pada bumi. 5. Menjadi lebih mengenal dan memahami jenis-jenis tari kreasi. Yang keenam, memperagakan tari kreasi daerah secara berkelompok. Mari kita amati. Pada siang hari, suhu udara panas. Akibatnya, kaca jendela memuai. Namun, pada malam hari, suhu menurun, membuat kaca jendela menyusut. Karena itu, ukuran bingkai lebih besar daripada ukuran kaca. Ada cukup ruang tersedia saat kaca memuai, sehingga kaca tidak pecah. Saat musim kemarau, malam hari tampak cerah. Coba pergi keluar teras rumahmu saat bulan purnama. Pandangilah bulan. Gerak bulan dan kenampakannya dari bumi. 1. Bulan merupakan satelit alami bumi. Yang kedua, jika dilihat dari bumi, bulan tampak bersinar terang, memantulkan cahaya dari matahari. Yang ketiga, kenampakan bentuk bulan dari bumi terlihat tidak tetap. Yang keempat, hal tersebut dipengaruhi oleh kedudukan bulan. Yang kelima, kedudukan bulan merupakan posisi bulan terhadap bumi dan matahari. Yang keenam, bulan mengalami 3 gerakan sekaligus, yaitu berputar pada porosnya atau rotasi, beredar mengelilingi bumi, yaitu revolusi terhadap bumi, dan bersama bumi beredar mengelilingi matahari, revolusi terhadap matahari. Menemukan gagasan utama pada teks dengan teknik membaca memindai. 1. Membaca memindai atau scanning adalah teknik membaca sekilas dan cepat tetapi teliti. 2. Tujuan ialah untuk menemukan informasi tertentu yang diinginkan tanpa membaca bagian lain. 3. Teknik ini dilakukan dengan menemukan kata-kata kunci yang sedang dicari saja. Yang keempat, langkah-langkah membaca memindai. Yang pertama, menentukan kata kunci yang berkaitan dengan informasi yang ingin diketahui. Yang kedua, memulai membaca teks dari atas tetapi pandangan mata tidak boleh berpindah-pindah dari kiri ke kanan. Yang ketiga, tandailah dan bacalah kalimat yang mengandung kata kunci. Mengenal tari kreasi daerah. Tari daerah yang mengalami perkembangan inovasi atau variasi gerakan tari dinamakan tari kreasi daerah atau tari modern.
Yang kedua, tujuan dari inovasi atau variasi ini adalah agar tarian yang dimainkan dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga, jenis tarian ini ada yang menggabungkan gerak antara dari berbagai macam tari yang terdapat di daerah-daerah. Yang keempat, cara membedakan antara tari daerah dan tari kreasi daerah dapat dilihat dari gerakan, busana, alat musik, pengiring lagu, pengiring, dan tata rias. Tari Bedayana Ketawang dari Surakarta. Tari Bedayana Ketawang merupakan tari sakral yang dipentaskan dalam Istana Kasunan Surakarta, Jawa Tengah, yaitu Keraton Solo. Ada juga yang menyebut tari ini sebagai tari langit. Tari Bedayana Ketawang ini diperagakan oleh 9 orang penari wanita yang berbusana, tata rias, serta gerak tarian yang sama. Gerakannya halus, cenderung lembut, atau pelan diiringi gamelan Jawa. 2. Tari Serimpi dari Jawa Tengah. Tari Serimpi merupakan tari klasik yang mempunyai arti sebuah tarian. Telah mencapai kristalisasi keindahan yang tinggi. Sudah ada sejak zaman masyarakat feodal serta lahir dan tumbuh di kalangan istana. Memiliki gerakan gemulai yang menggambarkan kesopanan dan kehalusan budi serta kelemah lembutan. Ini yang ketiga adalah tari Pakarena dari Sulawesi Selatan. Tari Pakarena merupakan tarian tradisional dari Sulawesi Selatan yang diiringi oleh alat musik, 2 kepala drum atau gandrang, dan sepasang instrumen alat semacam suling. Yang keempat yaitu tari gantar dari Kalimantan Timur. Tari gantar ditarikan pada saat upacara adat tertentu. Tarian gantar merupakan tarian yang dipentaskan pada saat upacara pesta tanam padi. Properti yang digunakan sebuah tongkat panjang kurang lebih 60 cm dan ujungnya dihiasi rumbi-rumbi. Nah, untuk selanjutnya ini ada tugas kalian. Nah, dilihat, dikerjakan dengan teliti ya. Oke, untuk pembelajaran hari ini kita sudahi sampai sini dulu. Semoga bermanfaat. Dan Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.